Hal mengerikan yang bisa lo temukan di Wikipedia, part 2. Di tahun 1924 ada pria bernama Albert Fish. Dia ini pria yang udah lumayan tua. Dia ini adalah seorang pembunuh, penculik, dan juga dia kanibal. Dan menurut Wikipedia, dia sudah memiliki korban 9 orang lebih yang udah dia ambil nyawanya. Tapi saat dia ditanya oleh polisi, saat diinterogasi mungkin ya, dia bilang dia sudah mengambil banyak sekali anak-anak dari setiap kota yang ada di Amerika Serikat. Jadi menurut dia sudah membunuh lebih dari 100 anak-anak. Dan dia terkenal sekali menyiksa dulu korbannya sebelum benar-benar membunuhnya. Dan yang paling terkenal dari kelakuan dia ini adalah saat dia menculik dan membunuh seorang anak kecil bernama Grace Budd. Jadi ceritanya gini, di tanggal 25 Mei 1928 ada pria bernama Edward Budd yang mencantumkan lamarannya di koran. Dia bilang dia pengen banget kerja di kota. Dan Albert Fish pada saat itu sedang membaca koran. Dan bacalah dia lamarannya si Edward Budd ini. Jadi si Edward Budd ini dia masih remaja, masih 18 tahunan kalau nggak salah. Dan akhirnya si Albert Fish ini berniat untuk mampir ke rumahnya si Edward Budd dan mengaku sebagai seorang petani yang punya lahan besar gitu ya, yang bisa mempekerjakan si Edward Budd ini. Dia berniat untuk ngiket mereka berdua, Edward Budd dan temennya gitu, dan menyiksa mereka, ya segala macam sampai mereka mati kekurangan darah lah. Akan tetapi pada saat hari H yang seharusnya Albert Fish datang untuk mampir ke rumahnya Edward Budd, dia nggak bisa. Akhirnya dia ngirim telegram ke keluarganya Edward Budd. Dia bilang minta maaf karena dia nggak bisa datang, bla bla bla. Gue nggak tahu lah isinya apa gitu ya. Dan saat sampai di hari dimana Albert Fish datang untuk mampir ke rumahnya Edward Budd, dia ngeliat adiknya Edward Budd yang masih berumur 10 tahun yang bernama Grace Budd. Dia langsung tertarik sekali sama Grace Budd. Akhirnya Albert Fish pun meyakinkan orang tuanya Grace Budd untuk mengajak Grace Budd ke pesta ulang tahun saudaranya Albert Fish, yang Albert Fish bilang masih seumuran sama Grace Budd. Dan bodohnya orang tua dari Grace Budd ini ngasih izin ke Albert Fish. Dan akhirnya Albert Fish membawa Grace Budd ke sebuah rumah kosong yang sudah dipilih Albert Fish, di mana dia melakukan hal-hal keji kepada korban-korban sebelumnya di kota itu. Dan saat Albert Fish selesai melakukan semua hal-hal keji yang sudah dia lakukan, Albert Fish mengirimkan surat kepada keluarga Grace Budd. Dan ini isi surat Albert Fish yang dikirimkan kepada keluarga Grace Budd, yang udah gue translate sendiri. Dan isinya ngeri banget. Lo harus dengerin. Pada Minggu 3 Juni 1928, aku menelponmu di 406 Barat Jalan 15. Aku membawakanmu 1 pot keju dan stroberi. Kita makan siang. Grace duduk di pangkuanku dan menciumku. Aku sudah memutuskan untuk memakannya dengan berpura-pura membawanya ke pesta. Kamu bilang ya, dia boleh pergi. Aku membawanya ke sebuah rumah kosong di Westchester yang sudah kupilih. Sesampainya kita di sana, aku menyuruhnya untuk menunggu di luar. Dia memetik bunga liar. Aku naik ke lantai atas dan melepas semua pakaianku. Aku tahu kalau tidak, aku akan terkena darahnya. Saat semuanya selesai, aku berjalan ke jendela dan memanggilnya. Lalu aku bersembunyi di dalam lemari sampai dia masuk ke dalam ruangan. Dia menendang, menggigit, dan mencakarku. Aku mencekiknya sampai dan memotongnya menjadi bagian-bagian kecil. Jadi aku bisa membawa dagingku ke ruanganku, memasak, dan memakannya. Membutuhkanku 9 hari untuk memakan seluruh tubuhnya. Bisa lu bayangin gak sih kalau misalnya lu jadi orang tua si Grace Budd ini? Lu dapet kabar langsung dari pelakunya kalau anak lu itu udah diginiin sama dia. Dan sorry banget, gue gak bisa bacain surat yang dikirimin Albert Fish ke orang tuanya Grace Budd secara detail karena isinya kacau banget. Semuanya bisa lu baca sekarang nih di Wikipedia. Lu tulis aja Albert Fish dan di Wikipedia itu banyak sekali kekacauan men. Sampai suatu hari Albert Fish ini tertangkap. Saat dilakukan interogasi, Albert Fish menjelaskan semuanya dengan detail. Bagaimana dia melakukan ini, bagaimana dia melakukan itu kepada korban-korbannya yang sudah dia culik dan dia giniin.
Dan akhirnya dia dieksekusi mati di salah satu penjara yang ada di Amerika Serikat di kota New York pada 16 Januari 1936 pada usia 65 tahun.